Inkonsistensi tata ruang merupakan bentuk ketidaksesuaian antara pemanfaatan ruang dengan pola ruang yang tercantum dalam RT/RW. Kawasan Puncak menjadi salah satu contoh inkonsistensi tata ruang. Kawasan Puncak merupakan salah satu bentuk inkonsistensi tata ruang. Hal ini terjadi karena ketidaksesuaian antara pemanfaatan ruang terhadap peruntukan ruang yang telah diatur oleh pemerintah Kabupaten Bogor. Desa Tugu Utara dan Desa Tugu Selatan berada di Kecamatan Cisarua, menjadi contoh desa yang berada di kawasan Puncak yang mengalami inkonsistensi tata ruang terhadap RT/RW Kabupaten Bogor sebesar 30% atau 1023 hektar. Inkonsistensi tata ruang merupakan bentuk ketidaksesuaian antara pemanfaatan ruang dengan pola ruang yang tercantum dalam dokumen RT/RW. Secara umum, bentuk pelanggaran yang terjadi dapat berupa pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan fungsi kawasan, seperti pemanfaatan ruang untuk kawasan lindung dan kawasan budidaya. Konsistensi tata ruang merupakan pemanfaatan ruang yang dapat dilihat dari aktivitas penggunaan ruang yang tercantum dalam dokumen RT/RW. Menurut Basri et al. 2013, secara umum, faktor penyebab terjadinya penyimpangan penggunaan lahan ialah 1. Pemekaran wilayah, 2. Bertambahnya penduduk, 3. Pengembangan usaha wilayah perkebunan, 4. Pengembangan infrastruktur wilayah, dan 5. Kurangnya pemahaman mengenai otonomi daerah. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Forest Watch Indonesia pada tahun 2007, terdapat selisih yang cukup besar antara rencana tata ruang pembagian kawasan fungsi hutan dan realisasi luas tutupan lahan yang tersisa di wilayah Puncak, sekitar 12.477 hektar. Ibu perkenalan dulu ya Bu. Nama saya Neng Siti Sindia, saya dari IPB University. Di sini dapat tugas dari tata ruang dan perencanaan wilayah. Di sini mau sedikit bertanya-tanya kepada Ibu. Nama Ibu? Ibu Siti. Ibu itu sudah berapa lama ya berjualan di sini? Sekitar 17 tahunan lah. 17 tahun. Berarti Iya. sudah lama ya, Bu? Iya. Sudah lama. Kenapa Ibu tuh mau berjualan di sini sih? Ya emang dari Alasannya? emang dari dulu saya ini pertamanya sih ngikut kakak. Jadi ya kan apa sih namanya? Udah tahu kan pendapatan gitu. Jadi ya udah buka sendiri gitu. Tapi pendapatan di sini cukup besar ya, Bu? Alhamdulillah. Berjualan di sini tuh ada perizinan atau enggak ya, Bu? Sebenarnya sih nggak ada. Nggak ada. Berarti nggak ada perizinan sama sekali. Nggak ada. Oh, Bu. Ibu tahu nggak ada peraturan mengenai sebenarnya tuh tidak boleh gitu memakai badan jalan untuk berjualan gitu? Iya tahu. 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 Cuman masih tetap karena melihat dari pendapatan ya, Bu? Iya. Pendapatan terus ya emang kebutuhan lah gitu. Kebetulan. Tapi pernah ada pergusuran atau seperti itu nggak? Ada kan dulunya ini saya juga warung. Warung. Cuman karena ada longsor terus penggusuran Digusur. ya udah pakai gerobak aja gitu. Oh, ini tuh dari pemerintah atau dari Enggak, daerah? kita bikin sendiri. Itu semuanya hampir pakai ginian ya sekarang ya? Iya. Itu emang sama-sama beli atau Inisiatif sendiri aja. oh, inisiatif sendiri? Kalau kemacetan itu biasanya setiap hari atau emang di weekend aja? Di weekend aja. Kalau weekend. hari-hari biasa sih enggak, lancar aja biasa. Oh, lancar. Berarti kemacetan itu mempengaruhi pendapatan ya, Bu? Ngaruh juga sih. Ya. Kalau hujan apalagi ya, Bu? Kalau hujan yang nggak ada yang jajan. Kalau Nggak hujan ada? Malah nggak ada. Malah gak ada. Saya kira ketika hujan kan biasanya para ini sering kesini. Kan kadang kalau hujan itu kadang yang cari tempat yang enak gitu kan. Kalau ini kan apalagi hujannya sambil angin gitu kan. Iya. Tapi pernah dari sini pindah ke sebelah sana gitu, Bu? Apanya jualannya? Jualannya. Enggak, dari dulu saya emang di sini. Di sini 17 tahun ini. 17 tahun kurang lebih. Ibu ada anak atau saudara? Ada. Di sini juga, Bu? Enggak, masih sekolah. Kalau misalkan rumah Ibu di mana? Di bawah deket pabrik Gunung Mas. Oh, pabrik Gunung Mas. Di belakang. Jadi ke sini bolak-balik pakai motor, Bu? Pakai motor. Mungkin Bu cukup wawancaranya. Terima kasih.
Pembangunan yang tidak sesuai dengan ketentuan tata ruang biasanya berlokasi di tempat daya dukung lingkungan yang rendah. Daya dukung lingkungan yang rendah dapat menimbulkan rawan bencana. Rawan bencana yang sering terjadi di kawasan puncak adalah potensi longsor. Selain itu, inkonsistensi tata ruang juga mengakibatkan ruang terbangun semakin mendominasi dan pembangunan tidak terkendali. Hari libur di kawasan puncak juga mengakibatkan kepadatan lalu lintas yang tinggi, hingga dilakukan rekayasa lalu lintas dengan sistem satu arah. Upaya yang telah dilakukan terhadap inkonsistensi kawasan puncak yaitu membentuk program penyelamatan kawasan puncak yang didukung oleh berbagai institusi seperti IPB, Forest Watch Indonesia, Komunitas Peduli Ciliwung, serta LSM. Selain itu juga upaya yang dapat dilakukan dengan pengembalian fungsi ekologis, pengembangan jaringan keterkaitan pusat-pusat aktivitas atau jaringan jalan, pengaturan pemanfaatan ruang atau penentuan kawasan strategis nasional, pembangunan sistem informasi spasial kawasan puncak, pengaturan koefisien dasar bangunan atau relokasi pemukiman dan pedagang, penentuan kawasan lindung dan budidaya, dengan cross-check evaluasi fisik dan kondisi masyarakat, insentif bagi pemerintah desa atau kecamatan dalam mengawasi dan mendukung pelaksanaan rencana tata ruang. Tingkatkan pemahaman akan kepentingan perlindungan dan pelestarian lingkungan dalam perencanaan tata ruang untuk mengelola ruang yang efisien dan berkelanjutan. I want to be so